Halo, Aku Syarina Andin. aku Cadel Dalukia. Aku Simfoni Permata. Kita dari kelompok 15. Teman-teman pada tahu Indomie kan? Nah, pasti tahu dong, Indomie ini adalah merek mie yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan sudah sampai ke mancanegara. Teman-teman pasti pada penasaran nih dengan bagaimana Indofood yang merupakan perusahaan mie instan terbesar di dunia memproduksi mie-nya. Yuk simak lebih lanjut. Oke, di sini kita bakal kenal lebih jauh sama produsen dari Indomie sendiri. Indomie adalah merek mie instan yang sangat populer dan terkenal di Indonesia dan seluruh dunia. Perusahaan yang memproduksi Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, adalah salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia. Indomie pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 dan sejak itu telah menjadi salah satu merek mie instan yang paling dikenal dan disukai di Indonesia. Produk Indomie menawarkan berbagai varian rasa dan jenis mie, termasuk mie goreng, mie kuah, dan mie kering dengan berbagai topping dan saus yang lezat. Selain itu, Indomie telah memperluas pasar internasionalnya dan diekspor ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Indomie dikenal karena rasanya lezat, kualitas bahan baku yang baik, dan kemasan yang praktis membuatnya menjadi salah satu merek mie instan terkemuka di dunia. Perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga memproduksi berbagai produk makanan lainnya dan memiliki portofolio yang luas dalam industri makanan dan minuman di Indonesia ke seluruh dunia. Nah, sebenarnya apa aja sih bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan mie instan itu? Jadi, bahan baku pembuatan mie yang utama itu ada tepung terigu, tepung tapioka, dan juga air. Tepung terigu itu berasal dari gandum, di mana pada umumnya gandum ini diklasifikasikan berdasarkan atas teksturnya, protein yang dikandungnya, serta warna butir gandum itu sendiri. Yang kedua ada tepung tapioka. Tepung tapioka memiliki daya serap air yang tinggi, sehingga mempermudah proses dehidrasi. Nah, lalu yang ketiga itu ada air. Penambahan air dalam adonan ini berfungsi untuk membentuk konsistensi adonan yang diinginkan. Umumnya, air yang ditambahkan dalam pembuatan mie instan ini antara 20% sampai dengan 35%. Lalu juga ada natrium karbonat serta kalium karbonat sebagai tambahan pada mie segar, yaitu mie yang harus segera dimasak setelah dipotong. Nah, air yang digunakan pun harus air yang bersih dan memenuhi persyaratan mutu air untuk industri makanan, yaitu air yang baik secara kimiawi maupun mikrobiologis. Fungsi air alkalin sendiri sebagai bahan tambahan untuk membuat mie instan, yaitu sebagai media reaksi antara glutenin, karbohidrat, larutan garam yang akan membentuk sifat kenyal. Selanjutnya ada garam, yaitu sebagai penambah rasa, membentuk tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta juga mengikat air. Nah, garam sendiri ini dapat menghambat aktivitas enzim prostase dan amilase, sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebih. Proses pembuatan mie instan terdiri dari 8 tahap. Tahap pertama yaitu mixing atau pencampuran. Mixing merupakan proses pencampuran dengan suhu lebih dari 35 derajat Celcius dan pengadukan material seperti tepung dan air alkali sehingga diperoleh adonan yang merata. Mutu adonan yang baik adalah yang tidak lembek dengan kadar air sebesar 20% hingga 35%. Proses ini berlangsung selama 15 menit. Nah, selanjutnya pressing atau pengepresan. Di tahap ini adonan dimasukkan ke dalam mesin pengepres dan akan melalui beberapa roll press. Adonan akan mengalami perenggangan pada saat dipres dan relaksasi saat keluar dari roll press. Secara berulang hingga terbentuk lembaran lembut, homogen, elastik, dan tidak terputus. Tebal lembaran ini bergantung dengan jenis mesin yang digunakan. Tahap ketiga yakni slitting atau pembentukan untayan. Pada tahap ini terjadi pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan selanjutnya dibentuk menjadi gelombang mie. Selanjutnya, untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut waving net, sehingga akan terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Nah, tahap keempat yaitu streaming atau pengukusan. Di tahap ini terjadi pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara berulang dengan menggunakan stream box atau mesin dengan tekanan uap yang cukup tinggi. Proses ini berlangsung selama 2 menit dengan suhu kurang lebih 65 derajat. Tujuannya adalah memasak mie mentah menjadi mie dengan sifat fisik padat. Dalam proses ini akan terjadi proses gelatinisasi pati dan koagulasi gluten,
yang menyebabkan gelombang mie bersifat tetap dan memiliki tekstur lembut, elastis, dan terlindungi dari penyerapan minyak yang terlalu banyak pada proses penggorengan. Nah, selanjutnya pada tahap kelima yaitu cutting and folder atau pemotongan dan pencetakan. Pada tahap ini terjadi proses pemotongan lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi dua bagian sama panjang dengan menggunakan pisau berputar. Kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Tahap keenam yakni frying atau penggorengan. Pada tahap ini terjadi proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan. Kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Nah, proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam mie dan pemantapan pati tergelatinisasi. Kadar air setelah penggorengan adalah 4%, sehingga mie menjadi matang, kaku, dan awet. Nah, di tahap ketujuh yaitu cooling atau pendinginan ruangan. Nah, pendinginan mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk menghembuskan udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruang tersebut. Tujuan dari proses pendinginan ini adalah untuk mendinginkan mie panas yang keluar dari proses penggorengan hingga diperoleh suhu 30 derajat Celcius sebelum dikemas. Dengan diperolehnya suhu mie yang rendah sebelum dikemas, maka mie akan lebih awet untuk disimpan dalam etiket selama beberapa waktu dan menghindari penguapan air yang kemudian akan menempel pada permukaan bagian dalam yang dapat menyebabkan timbulnya jamur. Nah, dan terakhir, tahap ke-8 adalah packing atau pengemasan. Pengemasan mie adalah proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses ini adalah untuk melindungi mie dari kemungkinan tercemar atau rusak, sehingga mie tidak mengalami penurunan mutu. Selanjutnya, mie tersebut akan dimasukkan ke dalam karton. Setelah mie dimasukkan ke dalam karton, seluruhnya karton akan direkatkan dan kemudian menuju gudang untuk disalurkan. Jumlah mesin yang berperan dalam berbagai tahap produksinya. Mesin-mesin yang umumnya digunakan dalam pembuatan Indomie yaitu yang pertama ada mesin pencampur yang digunakan untuk mencampur bahan-bahan seperti tepung terigu, air, garam, dan bahan tambahan lainnya untuk membuat adonan dasar mie itu sendiri. Yang kedua ada mesin pemotong mie. Untuk membentuk mie menjadi berbagai jenis seperti mie telur atau mie instan, mesin ini memotong adonan mie menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, lalu yang ketiga itu ada mesin pengering. Setelah mie dipotong, mesin pengering ini digunakan untuk menghilangkan kelembaban dari mie-nya agar mie-nya bisa menjadi kering. Nah, lalu yang keempat itu ada mesin pengemasan. Mie kering dan bumbu-bumbunya ini akan dikemas di dalam bungkus plastik ataupun kertas. Mesin pengemasan ini juga bisa mencetak tanggal kadaluarsa dan juga informasi produk lainnya. Yang ketiga ada mesin penyegel untuk menutup bungkus plastik dengan rapat dan mencegah udara masuk ke dalam kemasannya. Oke, di sini ada mesin yang keenam yaitu mesin pencetak karton. Untuk mencetak karton atau kemasan luar yang digunakan untuk mengemas bungkusan Indomie. Lalu yang ketujuh ada mesin palet tubing yaitu untuk mengatur kemasan Indomie dalam palet untuk persiapan pengiriman. Dan yang kedelapan ada mesin pengisian bahan baku yaitu untuk mengisi bahan-bahan seperti bumbu, minyak, dan lainnya ke dalam bungkus Indomie instan. Yang kesembilan ada mesin pengukur dan timbangan digunakan untuk mengukur bahan-bahan dengan presisi dalam proses pencampuran dan pengemasan. Yang ke-10 ada mesin inspeksi yaitu untuk memeriksa kualitas produk dan mendeteksi cacat atau kerusakan pada mie atau kemasan. Semua mesin-mesin ini berperan penting dalam memastikan bahwa Indomie diproduksi secara efisien dan sesuai dengan standar kualitas yang ketat.